Nama Sandra Avila Beltran mungkin tidak setenar gembong narkoba laki-laki seperti Joaquin El Chapo Guzman atau Miguel Ángel Félix Gallardo. Tetapi perannya di dunia kartel membuatnya menjadi salah satu tokoh wanita paling berpengaruh dalam sejarah perdagangan narkoba Meksiko. Dikenal sebagai La Reina del Pacífico atau Ratu Pasifik, ia bukan hanya bagian dari jaringan besar kartel, tetapi menjadi penghubung penting antara kartel Sinaloa dan kartel kuat dari Kolombia, yaitu kartel Norte del Valle. Keberadaannya membuka babak baru dalam operasi narkotika lintas negara yang melibatkan jalur laut, jaringan keuangan, hingga hubungan personal dengan tokoh kartel besar seperti Juan Diego Espinoza Ramirez yang dikenal sebagai El Tigre. Kisah Sandra bukan hanya tentang kekuasaan dan uang, tetapi juga tentang kehidupan di balik layar dunia kriminal yang penuh strategi, tekanan, dan resiko mematikan. Dari kehidupan mewah, hubungan dengan tokoh berpengaruh, hingga akhirnya berhadapan dengan hukum di dua negara, perjalanan hidupnya menggambarkan bagaimana seorang wanita bisa naik ke puncak struktur kejahatan yang biasanya didominasi laki-laki. Perjalanan ini dimulai dari latar belakang keluarga yang bukan orang biasa. Untuk memahami bagaimana seorang wanita bisa mencapai posisi seperti itu, kita perlu menelusuri asal-usulnya. Sandra Avila Beltran lahir pada 16 Oktober 1960 di Baja California, Meksiko. Ia tumbuh dalam keluarga yang sudah lama terlibat dalam bisnis narkotika. Dari lingkungan tempat ia dibesarkan, perdagangan narkoba bukan hal asing, melainkan aktivitas yang bergerak di balik kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitarnya. Ayahnya, Alfonso Avila Quintero, memiliki hubungan dengan tokoh kartel penting. Sementara dari pihak ibunya, Maria Luisa Beltran Felix, terdapat garis keturunan langsung dengan figur besar dunia kriminal. Ia merupakan keponakan dari Miguel Ángel Félix Gallardo, pendiri kartel Guadalajara, yang dijuluki sebagai The Boss of Bosses. Selain itu, ia juga memiliki hubungan keluarga dengan Rafael Caro Quintero, sosok yang dikenal dalam kasus pembunuhan agen DEA Enrique Kiki Camarena pada tahun 1985. Selain tokoh-tokoh tersebut, keluarganya juga terhubung dengan keluarga Beltran Leiva yang kemudian menjadi pemain besar di jaringan kartel Sinaloa sebelum berkonflik satu sama lain. Banyak kerabatnya yang sudah bergerak dalam penyelundupan heroin dan kemudian beralih ke kokain pada tahun-tahun berikutnya. Lingkungan seperti ini membentuk sudut pandang Sandra terhadap kekuasaan dan peluang. Ia tumbuh di sekitar transaksi besar, strategi pengiriman narkoba, dan pembicaraan rahasia antar anggota keluarga. Dalam keluarga yang terbiasa menghadapi resiko hukum dan ancaman kekerasan, kemampuan untuk menjaga informasi, mengatur hubungan, dan memahami struktur jaringan kriminal menjadi bagian dari kesehariannya. Sandra bukan hanya memahami dunia itu, ia melihatnya dari dalam sejak kecil. Dan dari situ pula, jalannya menuju jaringan kartel besar mulai terbuka. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Sandra Avila Beltran mulai membangun reputasinya sendiri di dunia perdagangan narkoba. Berbeda dari banyak tokoh kartel laki-laki yang tampil dengan kekerasan terbuka, Sandra memilih pendekatan yang lebih halus. Ia memanfaatkan penampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan bernegosiasi untuk masuk ke lingkaran kekuasaan. Di hadapan publik, ia tampak seperti wanita kaya yang menikmati hidup glamor. Namun di balik citra tersebut, ia menjalankan peran penting sebagai penghubung antara jaringan kartel Meksiko dan pemasok dari Kolombia. Dalam prosesnya, ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Dua pria yang ia nikahi, keduanya adalah mantan komandan polisi yang kemudian terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka berakhir tewas dibunuh akibat konflik dalam jaringan kartel. Selain itu, hubungannya dengan Juan Diego Espinoza Ramirez alias El Tigre semakin memperkuat posisinya dalam distribusi kokain lintas negara. El Tigre merupakan figur penting dari kartel Norte del Valle, salah satu kelompok terbesar di Kolombia pada masa itu. Sandra dikenal bukan hanya karena koneksi keluarga,
tetapi karena kemampuannya mengatur strategi logistik, melindungi jalur pengiriman, dan memastikan transaksi berjalan lancar. Ia membangun citra sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam jaringan internasional, terutama antara kartel Sinaloa dan pemasok dari Kolombia. Tanpa banyak membuat keributan, ia menjaga jarak dari kekerasan langsung, namun tetap memegang peran signifikan. Gaya kerjanya lebih banyak di balik layar, mengatur hubungan, uang, dan komunikasi lintas negara. Pendekatan ini membuatnya sulit disentuh aparat selama bertahun-tahun. Namun, operasi besar yang melibatkan pengiriman kokain dalam jumlah masif mulai menarik perhatian otoritas. Dan dari sinilah penyelidikan terhadapnya semakin serius. Semakin kuat posisinya di jaringan perdagangan internasional, semakin besar pula skala operasi yang terlibat di dalamnya. Pada awal tahun 2000-an, aparat penegak hukum di Meksiko dan Amerika Serikat mulai memperhatikan pola pergerakan kokain dalam jumlah besar yang masuk melalui jalur Pasifik. Pada tahun 2001, sebuah momen penting terjadi. Otoritas Meksiko menemukan lebih dari 9 ton kokain di pelabuhan Manzanillo, Colima. Penemuan ini bukan kasus biasa. Jumlahnya sangat besar dan penyelidikan menunjukkan adanya koordinasi tingkat tinggi antara kartel di dua negara. Setelah menelusuri transaksi, komunikasi, dan aliran uang, nama Sandra Avila Beltran dan Juan Diego El Tigre Espinosa Ramirez muncul dalam laporan intelijen. Meski bukti tidak langsung pada saat itu, pengawasan terhadap dirinya diperketat. Aparat dari Meksiko dan Amerika Serikat, termasuk DEA, mulai mengumpulkan informasi dan memetakan jaringan keuangan serta koneksi kriminal yang melibatkan kartel Sinaloa dan kartel Norte del Valle. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan tim dan waktu untuk memahami bagaimana aliran narkoba diatur melalui rute laut menuju Meksiko sebelum diteruskan ke Amerika Serikat. Sandra saat itu tidak banyak muncul secara publik terkait aktivitas operasional yang membuat penyelidikan menjadi lebih sulit. Ia menjaga jarak dari kegiatan yang bisa meninggalkan bukti fisik, memilih untuk mengandalkan perantara dan komunikasi tertutup. Meski demikian, setiap langkah dan transaksi besar semakin mempersempit ruang geraknya. Pemerintah Meksiko bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat mulai memetakan struktur jaringan yang ia kelola. Dari sinilah awal keruntuhan posisinya dimulai, ketika kesalahan kecil dalam dunia kartel bisa menjadi pintu bagi aparat untuk masuk lebih dalam. Namun, kejadian yang benar-benar membuka pintu penyelidikan bukan berasal dari transaksi narkoba, melainkan sesuatu yang menyangkut keluarganya sendiri. Meskipun mampu mengelola jaringan kriminal besar dengan hati-hati, satu peristiwa membuat posisi Sandra berubah secara drastis. Pada tahun 2002, putra remajanya diculik. Para pelaku meminta tebusan mencapai jutaan dolar. Dalam dunia kartel, penculikan seperti ini bisa menjadi sinyal perang, pengkhianatan, atau strategi untuk menekan lawan. Kali ini tekanan datang langsung ke kehidupan pribadinya. Sandra menghadapi situasi yang tidak bisa ia kontrol melalui jalur kartel atau negosiasi informal. Ancaman terhadap keluarganya membuat ia mengambil keputusan yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Ia menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Tindakan tersebut mungkin terlihat wajar bagi seorang ibu yang putranya berada dalam bahaya. Tetapi bagi seseorang yang berada dalam jaringan kriminal tingkat tinggi, itu adalah langkah yang membuka pintu bagi aparat untuk masuk lebih jauh ke kehidupannya. Nama yang selama ini hanya beredar di lingkaran intelijen dan laporan rahasia, kini muncul secara resmi dalam catatan otoritas. Sejak laporan itu dibuat, perhatian aparat meningkat, penyelidikan menjadi lebih intensif, dan setiap pergerakannya mulai dipantau lebih ketat. Reputasi sebagai sosok berprofil rendah berubah ketika permintaan bantuan itu tercatat oleh institusi negara. Informasi mengenai hubungan finansial, koneksi dengan Juan Diego El Tigre Espinosa Ramirez, serta pola aktivitasnya perlahan mulai terbuka. Putranya akhirnya berhasil kembali, tetapi konsekuensi dari keputusan tersebut jauh lebih besar dari sekedar penyelamatan keluarga. Kejadian itu menjadi titik balik, karena dari sana, penyelidikan yang telah berjalan mulai mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk membongkar jaringan yang ia jalankan. Situasi ini memperlihatkan bahwa bahkan figur yang berpengaruh sekalipun dapat tersudut oleh kejadian pribadi. Dan setelah itu,
langkah hukum terhadap dirinya semakin cepat. Pada akhir September 2007, setelah penyelidikan yang berlangsung bertahun-tahun, aparat akhirnya melakukan penangkapan terhadap Sandra Avila Beltran. Operasi itu merupakan hasil kerja intelijen yang teliti, lebih dari 4 tahun pengumpulan data, pemantauan transaksi, dan koordinasi antar instansi. Tim yang menutup pengepungan terhadapnya melibatkan puluhan agen federal yang menelusuri jaringan komunikasi, aliran keuangan, dan hubungan antara pemasok Kolombia serta distributor Meksiko. Penangkapan terjadi pada 28 September 2007 di Mexico City. Bersama Sandra, pihak berwenang menangkap juga Juan Diego Espinosa Ramirez yang dikenal sebagai El Tigre dan dianggap sebagai figur kunci dari kartel Norte del Valle. Penangkapan tersebut didasarkan pada bukti yang mengaitkan keduanya dengan operasi pengiriman kokain dalam skala besar, termasuk pengiriman yang sebelumnya disita di pelabuhan Manzanillo. Setelah penangkapan, jaksa mengajukan sejumlah dakwaan, keterlibatan dalam organisasi kriminal terstruktur, konspirasi untuk menyelundupkan narkotika, serta pencucian uang. Beberapa dakwaan utama kemudian mengalami perkembangan hukum yang kompleks. Beberapa tuduhan awal dicabut atau digeser seiring proses peradilan, tetapi kasus terhadapnya tetap berlanjut baik di Meksiko maupun kemudian di Amerika Serikat. Dalam proses penahanan, ada rekaman pemeriksaan polisi yang menjadi sorotan publik. Di hadapan penyidik, Sandra memberi pernyataan yang sederhana dan langsung. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga yang berbisnis kecil, menyebut aktivitas seperti berjualan pakaian dan menyewakan properti. Pernyataan ini cepat menyebar ke media dan memicu perdebatan. Apakah itu upaya untuk mereduksi keterlibatan atau pernyataan yang jujur dari tersangka? Terlepas dari interpretasi publik, rekaman itu menjadi bagian penting dari arsip kasus. Kasusnya menarik perhatian lembaga penegak hukum internasional, termasuk Drug Enforcement Administration, DEA Amerika Serikat. Bukti intelijen lintas batas menunjukkan adanya hubungan antara barang bukti yang disita, termasuk kasus-kasus besar seperti temuan kokain di Manzanillo, dengan jaringan distribusi yang mencapai wilayah-wilayah Amerika Serikat, khususnya rute-rute yang mengalirkan narkoba ke kota-kota seperti Chicago. Penyelidikan gabungan itu mendorong keputusan untuk menuntutnya tidak hanya di Meksiko, tetapi juga di AS. Selama masa tahanan pra-peradilan di Mexico City, hubungan hukum berjalan intens. Pihak penegak hukum menahan Sandra sambil melengkapi berkas-berkas serta menunggu hasil penyelidikan lanjutan. Tuntutan terhadap kepemilikan senjata ilegal dan pencucian uang menjadi dasar penahanan sambil menanti kemungkinan permintaan ekstradisi dari otoritas Amerika Serikat. Di pihak yang sama, tim pembela mencoba menantang bukti dan menunda proses tertentu, memanfaatkan celah prosedural dan hukum nasional. Penangkapan Sandra menjadi momen penting. Itu menandai runtuhnya salah satu penghubung utama antara pemasok Kolombia dan jaringan distribusi Meksiko. Aksi itu juga menunjukkan bahwa figur yang selama ini terhindar dari jejak langsung akhirnya bisa dipaparkan lewat kerja koordinatif berbagai badan penegak hukum. Meski demikian, proses hukum masih panjang dari persidangan lokal hingga permintaan ekstradisi lintas negara, dan hasil akhirnya bergantung pada bukti, perjanjian hukum internasional, serta strategi pembelaan yang dijalankan di pengadilan. Setelah ditahan, Avila Beltran menjalani proses hukum yang kompleks di Meksiko sebelum kasusnya meluas ke ranah internasional. Ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Santa Marta Acatitlah di Mexico City. Selama masa ini, sejumlah peristiwa menimbulkan sorotan publik dan memicu penyelidikan internal terhadap pihak penjara. Pada awal 2011, muncul laporan bahwa seorang dokter diperbolehkan masuk ke lapas untuk memberikan suntikan kosmetik, prosedur botox, kepada Avila Beltran. Tindakan itu tidak sesuai protokol untuk narapidana. Akibatnya, pejabat pengelola penjara termasuk direktur lapas dan kepala rumah sakit penjara diberhentikan dari jabatannya dan menjadi subjek penyelidikan disiplin. Kasus ini memperlihatkan adanya perlakuan istimewa yang menciptakan pertanyaan mengenai integritas pengawasan penjara dan kemungkinan jaringan pengaruh di dalam institusi tersebut. Di tingkat yudisial, beberapa dakwaan narkotika yang awalnya diajukan kepadanya di Meksiko dibatalkan pada 2011, tetapi penyelidikan terhadap keterkaitan dengan penyelundupan besar-besaran dan aliran uang tetap berlanjut. Sementara itu,
otoritas Amerika Serikat terus mengumpulkan bukti yang mengaitkan pengiriman kokain ke wilayah AS dengan jaringan yang melibatkan Espinosa Ramirez dan tokoh lain dari kartel Kolombia. Hubungan lintas negara inilah yang menjadi dasar permohonan ekstradisi dari pihak AS. Proses hukum menghadapkan Avila Beltran pada beberapa front, persidangan administratif di dalam negeri, proses banding, dan negosiasi hukum sehubungan dengan permintaan penyerahan oleh otoritas asing. Di tingkat lokal, tim pembela mencoba memanfaatkan kerangka prosedural untuk menunda atau melemahkan bukti. Di level internasional, Jaksa Amerika Serikat menyiapkan tuntutan terkait konspirasi penyelundupan dan pencucian uang. Permintaan ekstradisi akhirnya dikabulkan setelah beberapa pengadilan tingkat pertama dan panel hakim menolak keberatan teknis yang diajukan oleh tim hukum. Pada 10 Agustus 2012, ia diserahkan kepada otoritas Amerika Serikat dan diterbangkan ke Florida untuk menghadapi dakwaan federal. Di sana, proses pemeriksaan berlanjut. Jaksa Federal menelaah bukti yang mencakup transaksi keuangan, komunikasi antar pelaksana, dan kaitan dengan pengiriman yang disita sebelumnya. Selama menjalani proses di AS, ia menghadapi tekanan hukum yang berbeda, sistem peradilan federal dengan prosedur pemberkasan, negosiasi pembelaan, dan opsi pengakuan bersalah. Akhirnya di tahap persidangan di pengadilan federal, Avila Beltran memilih jalur hukum yang mengakui keterlibatan terbatas, mengakui peran sebagai pihak yang memberikan dukungan finansial untuk kegiatan tertentu daripada memimpin operasi penyelundupan secara langsung. Setelah menjalani runta hukum di Amerika Serikat, terdapat proses administrasi tambahan. Setelah selesai menjalani masa tahanan federal dengan mempertimbangkan waktu yang telah dijalani, ia diserahkan kepada otoritas imigrasi AS atau ICE untuk proses deportasi sebagai pelaku yang dikategorikan sebagai felon berat. Ketika dikembalikan ke Meksiko, penegak hukum setempat kembali menjeratnya dengan dakwaan lain, terutama soal pencucian uang. Penahanan lanjutan ini menempatkannya di fasilitas pemasyarakatan tingkat pusat, termasuk di Federal Social Readaptation Center nomor 4 di Tepic, Nayarit. Di balik proses hukum yang panjang itu, beberapa tokoh penegak hukum dan lembaga terlibat aktif. Aparat Federal Meksiko, Jaksa Penuntut Nasional, DEA dari Amerika Serikat, serta Departemen Imigrasi AS. Dari sisi jaringan kriminal, nama-nama seperti Juan Diego Espinosa Ramirez tetap disebut dalam berkas sebagai mitra operasi, sementara keterkaitan keluarga dengan kelompok seperti Beltran Leyva dan figur-figur lama seperti Miguel Ángel Félix Gallardo maupun Rafael Caro Quintero menjadi konteks yang memperkuat hipotesis penyelidik tentang struktur dan jalur komunikasi. Dari sisi individu, pengalaman di penjara dan proses ekstradisi mengubah statusnya dari tersangka lokal menjadi terdakwa internasional yang harus menanggung konsekuensi hukum di beberapa yurisdiksi. Setelah melalui serangkaian persidangan di luar negeri, proses hukum berlanjut pada tingkat pidana federal Amerika Serikat. Pada 23 April 2013, Sandra Avila Beltran mengaku bersalah atas peran sebagai accessory after the fact dalam kasus penyelundupan narkoba, mengakui telah memberikan dukungan finansial untuk operasi tertentu pada periode 2002-2004, namun tidak mengklaim diri sebagai pengendali langsung jaringan penyelundupan. Pengakuan ini merupakan bagian dari kesepakatan hukum yang mempengaruhi lamanya hukuman yang harus dijalani. Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis penjara federal selama 70 bulan dengan perhitungan masa tahanan yang mendapat kredit untuk waktu yang sudah dijalani sebelumnya di Meksiko. Setelah memenuhi sebagian putusan dan menjalani prosedur administrasi permasalahan imigrasi, pada akhir Juli 2013, Otoritas Penjara Federal AS memproses pemindahan Sandra ke instansi imigrasi atau ICE untuk tindakan deportasi sebagai individu yang dipandang melakukan pelanggaran berat. Kepulangannya ke Meksiko berlangsung dalam kondisi hukum yang belum selesai. Begitu tiba kembali ke tanah air, aparat penegak hukum setempat langsung menindaklanjuti berkas-berkas yang tersisa. Pada 20 Agustus 2013, ia ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam perkara pencucian uang dan segera ditahan. Jaksa menuduh keterlibatan dalam pengelolaan keuntungan hasil penyelundupan narkotika, sehingga ia menghadapi tuntutan pidana tambahan yang berasal dari penyelidikan domestik. Pengadilan Meksiko menjatuhkan hukuman tambahan sekitar 5 tahun penjara ditambah denda, dan Sandra ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan tingkat tinggi, termasuk di Centro Federal de Readaptación Social nomor 4 di Tepic, Nayarit. Dalam periode penahanan ini, tercatat bahwa sebagian masa hukuman ditempuh dalam kondisi isolasi selama 2 tahun, suatu perlakuan yang menambah beban fisik dan psikologis selama masa hukuman.
Perhitungan total masa tahanan yang dijalani oleh Sandra sejak penangkapan awal pada 2007 mencapai sekitar 7 tahun. Pada 2015, setelah menyelesaikan rangkaian hukuman di kedua negara dan memperhitungkan masa tahanan sebelumnya, ia dibebaskan dan kembali ke kehidupan sipil. Sejak itu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia tinggal di Guadalajara. Dampak hukum dan sosial dari kasus ini tidak berhenti pada vonis pribadi. Kasus Sandra menegaskan beberapa hal penting dalam penanganan kejahatan transnasional. Pertama, bagaimana kerjasama intelijen dan prosedur ekstradisi memungkinkan penuntutan lintas yurisdiksi. Kedua, bagaimana taktik hukum seperti kesepakatan pengakuan bersama atau plea bargain mengubah jalur persidangan. Ketiga, bagaimana bukti keuangan dan komunikasi lintas batas menjadi alat utama bagi penuntut untuk mengaitkan individu dengan jaringan yang lebih besar, termasuk figur seperti Juan Diego Espinosa Ramirez, kelompok Beltran Leyva, dan figur historis seperti Miguel Ángel Félix Gallardo yang memberi konteks struktur kriminal yang lebih luas. Warisan yang tersisa adalah gambaran seorang perempuan yang pernah berada di tengah jaringan kompleks penyelundupan internasional yang sempat menumpuk kekayaan dan pengaruh, tetapi akhirnya harus menghadapi konsekuensi hukum dari operasi yang ia jalani dan bantu. Kebebasan yang ia peroleh setelah 2015 menandai akhir fase penahanan formal. Namun nama dan perannya tetap menjadi bagian dari kajian atas jaringan narkotika lintas negara dan dinamika penegakan hukum di wilayah tersebut. Kasus Sandra Ávila Beltrán menyisakan pelajaran yang melampaui individu yang menjadi pusat perhatian. Di satu sisi, proses hukum terhadapnya menunjukkan efektivitas kerja intelijen dan koordinasi antar negara, dari penyelidikan atas muatan besar di pelabuhan hingga pertukaran bukti antara lembaga Meksiko dan Amerika Serikat. Nama-nama seperti Juan Diego Espinosa Ramirez, kelompok Beltran Leyva, dan figur sejarah seperti Miguel Ángel Félix Gallardo dan Rafael Caro Quintero terus muncul sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas. Keterkaitan ini mempertegas bahwa penindakan terhadap satu orang jarang berarti menghentikan keseluruhan rantai operasional. Di sisi lain, kasus ini membuka diskusi tentang peran gender dalam kejahatan terorganisir. Perannya memberi gambaran bahwa perempuan dapat mengambil posisi strategis di lapangan kriminal, bukan selalu sebagai pelaku yang menonjolkan kekerasan, tetapi sebagai pengelola hubungan, pengatur logistik, dan penghubung finansial. Ini menuntut penegak hukum dan analis kebijakan untuk mempertimbangkan dinamika peran yang lebih kompleks ketimbang stereotip tradisional. Proses ekstradisi, negosiasi hukum, dan penggunaan pengakuan bersalah dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling berinteraksi. Taktik pembelaan, teknik pengumpulan bukti lintas batas, serta pengebijakan imigrasi ikut menentukan hasil akhir. Skandal-skandal administratif yang muncul selama masa tahanan menyoroti isu integritas institusi pemasyarakatan dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya memicu reformasi prosedural di beberapa level. Dampak sosialnya nyata, miliaran dolar, ribuan kilogram narkotika, dan nasib banyak orang, mulai dari korban penyalahgunaan obat hingga petugas penegak hukum yang kehilangan nyawa dalam operasi melawan kartel, berkaitan dengan struktur yang terungkap dalam kasus ini. Di lingkup lokal, pengadilan dan keputusan hukuman menandai penegakan hukum. Di tingkat internasional, kasus ini menjadi bahan kajian bagi kerjasama melawan kejahatan transnasional. Akhir kata, walaupun Sandra telah melalui proses hukuman dan kembali ke kehidupan sipil, pertanyaan yang lebih besar tetap ada. Bagaimana mencegah munculnya jaringan serupa di masa depan? Bagaimana memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan keuangan? Serta bagaimana memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban praktik perdagangan narkotika. Kajian tentang kasus ini tidak hanya penting untuk catatan kriminal historis, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif, mulai dari peningkatan intelijen, reformasi penegakan hukum, hingga program pencegahan sosial ekonomi di komunitas rentan. Penutupan terhadap babak hukum tidak berarti tamatnya informasi kasus ini terhadap studi kejahatan organisir. Nama-nama yang muncul dalam penyelidikan tetap menjadi bagian dari pelajaran penting. Upaya melawan jaringan kejahatan lintas negara memerlukan pendekatan menyeluruh, teknis, hukum, dan sosial agar efek yang lebih permanen dapat dicapai.